Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Sinar Alifia Giza. Sausan Dwi Rianjani. Siapa Zen? Hadir, Bu. Baik, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini kita akan membahas tentang toleransi, kerukunan, dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Ya, di sini pasti udah familiar dengan kata-kata toleransi, kata-kata kerukunan, kata-kata menghindari diri dari tindak kekerasan. Nah, toleransi sendiri itu artinya yaitu dari bahasa Latin, yaitu toleran. Ya, bisa nanti kalian baca sendiri di LKS, nanti Ibu akan memberi waktu untuk kalian belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu kerukunan, di mana kita dalam hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan sesama manusia, sama makhluk hidup, sama di lingkungan yang sama, itu kita harus menjalin kerukunan dengan tetangga, dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kita maupun yang belum kita kenal. Kita harus bersikap ramah, iya. Baik. Di sini toleransi itu sebagai alat pemersatu bangsa, di mana toleransi itu dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kemudian menghindarkan diri dari tindak kekerasan dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian kita itu harus terbiasa hidup toleran dan hidup rukun dengan sesama. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan toleransi itu dari bahasa Latin, yaitu toleran. Artinya itu sabar dan menahan diri. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, siapa yang tahu arti dari toleransi secara bahasa, kemudian secara terminologi, yaitu secara kenyataan yang panjang begitu. Di sini apa ada yang mau menjelaskan? Toleransi dan kerukunan antar umat beragama bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Kerukunan berdampak pada toleransi atau sebaliknya, toleransi menghasilkan kerukunan. Keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Oke, terima kasih ya Mbak Muti. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Muti bahwa toleransi bla 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 segala macam itu betul sekali. Nah, di sini toleransi bukan berarti kita itu bebas menganut agama atau kepercayaan dan mengikuti semua ritualitas yang ada, semua peribadatannya itu diikuti semua agama begitu. Itu bukan. Tetapi toleransi itu kita meyakini sesuatu itu bebas, tidak boleh ada tekanan dari manapun, seperti itu. Maksudnya tidak boleh kamu harus mengikuti agama ini, kamu harus meyakini ini, itu tidak. Tetapi kita bebas melakukan apa yang dianut kita, seperti itu. Misalnya kita beragama, kita bebas menjalankan
ibadah kita, seperti itu. Tidak ada larangan dari pihak manapun, seperti itu. Kemudian, toleransi itu tidak hanya agama, tetapi toleransi juga toleransi dalam hal kebudayaan. Kemarin apa ya? Ada ras, ada suku, ada etnik, karena kita dari bangsa Indonesia yang berbeda-beda dari hal tersebut. Berbeda-beda dalam hal kebudayaan, berbeda-beda dalam hal apa lagi? Suku, iya betul, ada etnik, agama, seperti itu. Kita kan dari Sabang sampai Merauke pasti berbeda-beda dalam hal tersebut. Nah, kita juga harus menjadi orang yang toleransi. Kita juga harus hidup rukun dengan sesama, seperti itu ya. Kemudian menjalin kerukunan, di mana ketika kita menjalin kerukunan itu kita berarti hidup harmonis, hidup seimbang, hidup dengan tetangga itu tidak boleh membeda-bedakan. Hidupnya itu tidak boleh membeda-bedakan antara pangkat, status sosial, seperti itu. Kita dengan orang yang tidak sama dengan kita harus tetap ramah, tetap rukun ya. Sebelum kalian menjawab ada beberapa pertanyaan ini, Ibu akan memberikan kalian waktu sekitar 10 menit. Cukup nggak buat belajar tentang 3 materi tersebut? Cukup nggak? Oke. Silakan kalian buka terlebih dahulu materinya di dalam buku paket, di dalam LKS pun juga ada. Oke, karena waktunya sudah cukup, sudah 10 menit, berarti tinggal kalian maju untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan dan menempelkannya. Ini ada jawabannya dari di sini, ada pertanyaan. Nanti kalian memilih dari sebanyak ini, mana yang cocok, mana yang betul. Nanti kalian langsung tempelkan saja ya. Kalian sudah menerima soal dari Ibu. Nah, nanti kalian sebelumnya itu menuliskan nama kalian di balik soal itu. Jadi di balik soal itu kalian ditulis namanya, nama kalian sendiri. Yang sama nomor absen. Oke. Oke, sudah menerima semua, sudah dinamai semua kan? Sudah? Baik, sekarang majunya dari Taufik dulu. Taufik, silakan maju ke depan untuk menjawab soalnya. Oke, baik, karena kalian sudah menjawab, kita akan mengkoreksinya terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama, sikap yang selalu memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mencapai tujuan, menghalalkan segala cara sekalipun tindakannya merugikan orang lain adalah sikap apa? Sikap egoisme atau ekstremisme? Yakin egoisme? Oh, yakin. Jawabannya yang betul yaitu ekstremisme. Ya. Ini jawabannya siapa tadi ya? Taufik. Kemudian yang kedua yaitu menghormati dan menghargai akidah orang lain merupakan toleransi dalam menghargai akidah orang lain dalam hal apa itu? Apa? Iya, pinter agama.
Oke, baik, kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Nah, sebagian besar ada yang betul, ada juga yang kurang tepat seperti itu, iya. Jadi, kalian harus perlu belajar lagi tentang toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kalian harus belajar lagi. Kemudian yang selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian nanti membentuk kelompok dan kalian harus membahas salah satu permasalahan toleransi atau kerukunan atau tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Salah satu nanti maju ke depan untuk mengambil undiannya. Nah, kalian nanti akan mendapat tema apa? Nah, nanti kalian akan membahas dalam sebuah kelompok. Nanti kelompok-kelompok itu harus berdiskusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan ada beberapa tema. Nanti di antara kalian salah satu aja buat maju ke depan. Kita membentuk kelompok dulu atau memilih tema terlebih dahulu? Mau kelompok dulu? Ya, oke. Kelompoknya mau Ibu yang bentuk atau gimana nih? Oke, baiklah. Untuk kelompoknya meja depan sama belakang, kayak gitu kelompoknya. Jadi ini mejanya Taufik, Hatta, sama Nurul, sama Muti. Kemudian Akmal sama Sausan Durianjani sama Syahda. Untuk Umi dan Ahda itu sama Hasna dan Zan. Untuk ini bertiga kalian jadi satu kelompok ya. Iya, betul. Oke, karena tadi sudah dibentuk kelompoknya, sekarang Ibu ingin salah satu maju untuk mengambil undian-undian ini yang sudah berisikan tema-tema yang 3 tadi untuk kalian analisis permasalahan yang ada dalam gulungan ini ya. Ibu mau minta satu anak maju. Coba Nurul, kamu maju ke depan. Udah yang itu ya Mbak. Ya, silahkan kamu baca temanya agar teman-teman satu kelas kamu itu tahu apa yang harus dibahas oleh mereka. Ya, baca dengan keras. Melakukan penghormatan pada hari-hari besar agama lain. Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Silahkan duduk kembali. Jadi, memahami apa tadi Mbak? Memahami penghormatan agama-agama lain itu menurut kalian itu seperti apa? Oke, untuk waktunya udah selesai ya untuk kalian berdiskusi. Silakan nanti untuk satu kelompok itu mewakili satu anak untuk maju dan memberikan tanggapan mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah dipilih tadi ya. Baik, untuk siapa yang mau presentasi dulu? Ya, kelompok kami menanggapi melakukan penghormatan pada hari-hari besar agama lain. Kelompok kami menjawab, ketika ada orang yang mempunyai pengaruh besar, magnet besar yang tidak masalah, bahkan mungkin orang pemeluk agama lain bisa masuk agama kita. Dalam hal tersebut itu, tanda kutip, tanpa pemaksaan. Oleh karena itu, kepincut karena melihat dan merasakan senang. Minim-minim jangan bermusuhan lah. Contoh saja, Gus Dur. Beliau sangat toleran kepada agama lain. Natalan pun beliau hormat, ya karena beliau punya pengaruh besar dan banyak yang suka. Jadi banyak yang kepincut dengan agama kita. Nah, sebagai orang awam tidak punya pengaruh apa-apa ya biasa-biasa saja lah. Daripada menimbulkan perspektif negatif dari agama kita, ya sudah biasa-biasa saja. Hormati ya, hormati saja, tapi jangan gembar-gembor ke orang lain, suruh hormati saja. Oke, baik. Untuk kelompok 1 terima kasih, jawabannya sangat luar biasa ya. Juga memberikan contoh dalam menanggapi hal tersebut ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dong. Terima kasih untuk Mas Taufik, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Tanggapan kelompok
kelompok kami untuk kelompok 2 tentang bertoleransi dalam beragama. Toleransi dalam agama Islam terhadap agama lain atau ritual agama lain yaitu dengan membiarkannya dan tidak boleh mendatangi tempat ibadahnya sekalipun itu tempat rekreasi, contoh seperti candi atau kuil. Kita pun tidak boleh meniru atau mengikuti tata cara ibadah atau berdoa mereka. Tapi bukan berarti kita boleh menghina, membandingkan atau menyalah-nyalahkan seperti yang sudah dijelaskan di Al-Quran, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangannya dong buat kelompok 2. Jawabannya sangat luar biasa ya. Terima kasih untuk Mbak Umi, silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Silakan. Ya, langsung dibacakan saja, Mas. Jadi kelompok kami menanggapi permasalahan melakukan penghormatan pada hari-hari besar agama lain. Salah satunya dengan saling menyampaikan ucapan selamat pada perayaan hari raya masing-masing agama yang hidup dan diakui di bumi Pancasila ini. Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia selama bertahun-tahun lamanya, setiap perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, umat non-muslim memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara yang beragama Islam. Demikian juga ketika umat beragama lain seperti umat Kristiani, Hindu, Buddha, dan lainnya sedang merayakan hari besar agamanya masing-masing, masyarakat Indonesia yang beragama Islam memberikan penghormatan yang sama sebagai bentuk dan wujud toleransi berbangsa. Oke, cukup, Mas? Cukup, Bu. Oh iya. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangannya mana? Oke. Sangat bagus untuk kelompok 1, 2, 3, 4 itu jawabannya. Ibu sangat puas untuk semua yang sudah berdiskusi, sudah menganalisis tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.